wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa yang kami hormati serta teman-teman semuanya. Kami, siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Danurjo 1, Kecamatan Mertaidan, Kabupaten Magelang, mempersembahkan gelar karya P5 tahun 2024 secara online dengan tema kearifan lokal, kreasi, dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai membatik, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Apa saja alat dan bahannya? Berikut alat dan bahannya. 1. Kain. Kain mori merupakan tempat melukis batik. 2. Cat warna, berfungsi untuk mewarnai batik. 3. Malam. Malam adalah bahan lilin khusus untuk membatik. Malam berfungsi sebagai perintah mewarnakan, sehingga pola yang dibuat bisa terlihat jelas. 4. Canting. Canting berbentuk seperti pena, digunakan sebagai alat untuk menggambar atau menandakan malam pada kain. 5. Wajan. Wajan yang digunakan adalah wajan yang berukuran kecil, berbentuk cekung dan bundar. Wajan digunakan sebagai tempat untuk memanaskan malam atau lilin. 6. Kompor. Kompor digunakan sebagai alat untuk memanaskan malam atau lilin yang ada di wajan. 7. Pembidang. Fungsi utamanya yaitu untuk menahan kain agar tidak menjadi kusut. Setelah alat dan bahan siap, kita mulai membatik yuk. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan untuk membatik. Kedua, menggambar motif pada kain. Menggambar motif bisa dilakukan dengan cara menjiplak motif yang telah ada. Dalam perbatikan, menggambar desain batik sering disebut ngengreng. Kemudian, panaskan malam atau lilin pada wajan yang berada di atas kompor hingga malam mencair sempurna untuk memudahkan mengambil malam dan menggoreskannya ke atas kain. Selanjutnya, celupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam yang sudah dicairkan. Sekitar 3 detik untuk penyesuaian suhu pada canting. Mencanting dilakukan dengan cara menorehkan malam cair pada kain yang ingin digambar. Cara memegang canting sebenarnya sama dengan memegang pensil, namun posisi cucuk canting agak mendongak ke atas agar malam tidak menetes-netes. Isilah bagian pada pola yang masih kosong dengan macam ornamen, seperti garis-garis arsiran maupun titik-titik. Sesuai dengan kebutuhan. Tahap nembok, dengan mengeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Mewarnai kain. Mewarnai kain batik dapat dilakukan dengan teknik celup kain yang telah dicelup sesuai warna yang diinginkan. Kemudian tiriskan agar warna pada serat kain dapat meresap secara maksimal. Selanjutnya, tahap penguncian warna. Penguncian warna pada batik untuk mempertahankan warna saat proses penglorotan atau perebusan lilin. Pada tahap ini, zat cair yang digunakan adalah water glass. Tahap melorot adalah proses menghilangkan atau melepaskan malam pada kain. Proses ini dilakukan setelah pewarnaan. Kain akan direbus ke dalam air yang mendidih sampai malam lepas, sehingga dapat memunculkan motif yang telah digambar. Tahap selanjutnya, cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Jemurlah atau angin-anginkan kain. Nah, setelah melalui beberapa tahapan, inilah hasil batik kita. Di batik tulis ini, selain dibuat untuk membuat baju, dapat dibuat beberapa macam kerajinan yang dapat dijadikan sebagai souvenir, seperti kaca meja, tempat tisu, tote bag, dan dompet. Demikianlah proses pembuatan batik tulis kelas 6 SD Negeri Danurjo 1. Sampai jumpa. Demikian persembahan gelar karya dari kami, siswa-siswi SD Negeri Danurjo 1. Semoga persembahan gelar karya kreasi batik ini dapat memberikan manfaat serta dapat menginspirasi
motivasi teman-teman semuanya untuk melestarikan budaya batik dalam negeri hingga mendunia di era globalisasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.